Neurotik Indonesia, halaman 52 sampai dengan 54. Indonesia sedang dilanda neurotik alias sakit jiwa, karena tidak mampu membedakan mana realitas faktual, mana realitas rasional, mana kenyataan, mana impian, mana pikiran, mana perbuatan, mana regresi, mana progresi, mana asal, mana tujuan, mana etika, mana dosa. Impian itu kenyataan dan kenyataan itu impian. Ketika BBM naik, orang rebut mencari solusi alternatif, antara lain mengganti bahan minyak. Orang kota segera menawarkan energi biru yang merubah air menjadi bahan bakar. Penemuan jenius mendadak bangsa Indonesia ini segera menarik perhatian mereka yang terkena dampak naiknya BBM. Indonesia tidak perlu lagi punya tambang minyak, karena air melimpah di mana-mana. Indonesia akan menjadi pelopor umat manusia menghentikan bahan bakar minyak diganti dengan energi air. Ketika orang kota sadar bahwa itu cuma impian, maka mereka kembali lesu menjalani kenyataan. Tetapi penduduk desa yang melarat tetap sadar diri, kembali ke energi api dan kayu. Bahkan mengeringkan tahi sapi untuk dijadikan bahan bakar seperti orang-orang Arya 5000 tahun yang lalu berbuat serupa. Orang desa lebih waras dari orang kota. Perbuatan itu pikiran, kata-kata, dan pikiran itu perbuatan. Kasus Kejaksaan Agung dan puluhan yang lain dengan jitu menunjukkan sakit jiwa itu. Perbuatan yang salah dapat dihapus dengan kata-kata, karena perbuatan itu tak lain adalah pikiran. Jelas ketahuan korup, ketahuan disuap, ketahuan menyogok, ketahuan menyerang, ketahuan merusak, disulap menjadi kebalikannya dengan kata-kata. Sebab dijadikan akibat, dan akibat dijadikan sebab. Siapa bilang saya disuap, itu kan pinjaman. Siapa bilang saya korup, itu kan bagian dari kerja keras kami, meskipun modalnya milik negara. Siapa bilang saya menyogok, itu kan hadiah ulang tahun beliau dan sekaligus kado perkawinan. Siapa bilang saya selingkuh, itu kan bagian dari tugas turni yang terjadi di mana-mana, bukan kelompok kami saja. Siapa bilang saya merusak dan membakar gedung milik rakyat, itu kan akibat dari kebijaksanaan yang membuat kami geram dan marah. Ketidakmampuan untuk membedakan mana sebab dan akibat, mana pikiran dan perbuatan, adalah gejala orang neurotik. Pikirannya membayangkan orang yang lewat di depan rumahnya sebagai suaminya yang selingkuh, lantas dicaci maki dan dipukuli. Akibat lebih jauh adalah, pengecut dinilai pahlawan, dan yang pahlawan adalah pengecut. Dunia sudah tidak waras lagi. Di zaman Orde Lama kita mengenal apa yang disebut tujuan menghalalkan cara, dan kita dengan setengah mati mengutuknya sebagai sumber dosa nasional. Disadari atau tidak disadari sekarang terjadi juga, karena tujuannya untuk memperindah kota, maka pedagang kaki diburu sebagai kriminal. Karena tujuannya suci, yaitu melenyapkan dosa dari tengah peradaban manusia, maka para pelacur jalanan dikejar-kejar meskipun sudah kejebur kali. Para penjudi ditangkapi basah-basah dengan kartu dan alat judinya. Penginapan-penginapan langganan selingkuh digerebek. Manusia dipukuli. Gedung dibakar. Karena tujuannya suci. Mana etika dan mana dosa sudah sulit dibedakan. Yang etik itu bisa saja berupa perbuatan, dosa. Karena terlarang dalam etika mana saja. Sekarang ini Anda boleh menjadi Jack Ripper Indonesia, yaitu menyayat dan membunuh para pelacur kapan saja berdasarkan pikiran dan keinginan Anda untuk membersihkan dunia ini dari dosa mesum. Inilah ketidakmampuan membedakan mana keinginan dan mana norma. Keinginan yang baik dapat dicapai dengan perbuatan tidak baik. Kasus ibu meracuni dan membunuh anak-anaknya bertolak dari keinginan ibunya yang baik, yakni agar anak-anaknya kelak tidak hidup sengsara di republik yang tak jelas arahnya ini. Dosa pikiran itu kita pelajari dari Orde Baru. Pada masa itu barang siapa kedapatan menyimpan buku Marxis dan komunis sudah cukup alasan untuk menangkap dan menggilinya, meskipun barangkali dibaca saja belum. Sejarah pembakaran buku adalah sejarah dosa pikiran. Kalau pikirannya saja sudah sesat, ditanggung perbuatannya juga sesat. Roman George Orwell, 1984, menjadi kenyataan di Indonesia, yakni dibangunnya polisi-polisi pikiran. Konflik regresi dan progresi di Indonesia adalah gejala neurotik sejak zaman Pujangga Baru tahun 1930-an. Kemajuan itu dapat dicapai dengan regresi nasional dan kemajuan justru dengan progresi.
yakni melupakan sama sekali yang sudah terjadi. Fred dan pakar-pakar psikoanalisis menyatakan bahwa setiap masalah nasional itu kalau mau dipecahkan berarti progresi demi masa depan. Tetapi setiap pemecahan masa depan, nasional atau personal, selalu dimulai dengan regresi. Apa yang sudah terjadi? Bagaimana Anda bisa bergerak maju tanpa pijakan? Realitas Indonesia itu sendiri menunjukkan gejala neurotik. Anda boleh mengeluh kemiskinan di Indonesia nomor 1 di dunia. Kenyataannya iklan-iklan menawarkan real estate mewah, mobil mewah, mode mewah. Yang di dunia maya adalah dunia nyata. Perusahaan negara itu dibentuk untuk menolong rakyat. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Rakyat yang justru harus menolong BUMN. Dunia intelijen itu badan super rahasia, namun sering buka dada semaunya. Partai politik mewakili rakyat pemilihnya dan bekerja demi kepentingan rakyat. Di Indonesia terbalik. Rakyat itulah yang harus mengurus kepentingan partai. Di Indonesia para bintang film dan pelawak melamar menjadi kepala negara.